Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrian Kristio Hadi, NIM 130 2021 0058, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan makalah UAS saya yang berjudul Rifes Samir Adleman pada mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Baik, di sini yang pertama ada abstrak. Kriptografi adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengamanan informasi melalui pengguna algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi digunakan untuk mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext, sehingga hanya menerima yang memiliki kunci yang tepat yang tepat dapat mendeskripsi pesan tersebut. RSA atau Reverse Symetric Lemma adalah algoritma kriptografi asimetris yang menjadi salah satu pilar utama dalam keamanan informasi modern. Dalam makalah ini, saya menjelaskan secara rinci tentang prinsip dasar, mekanisme keamanan dan aplikasi praktis dari RSA. Juga membahas kekuatan keamanan RSA dengan menyoroti faktor-faktor keamanan termasuk faktorisasi dengan bulat yang besar dan kompleksitas komputasional. Kami juga menjelaskan beberapa serangan yang mungkin terjadi terhadap RSA seperti serangan brute force dan serangan faktorisasi. Baik, selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan atau latar belakang. Reverse Lemon adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam keamanan informasi modern. Dikembangkan oleh Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Adleman pada tahun 1977. RSA telah menjadi landasan penting dalam banyak aplikasi kriptografi, termasuk enkripsi komunikasi, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci rahasia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penyebaran internet, keamanan informasi telah menjadi isu kritis. Data sensitif yang dikirim melalui jaringan perlu dilindungi dari serangan dan akses yang tidak sah. Kriptografi menjadi solusi utama dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. RSA menjadi terkenal karena kemampuannya dalam memberikan keamanan yang kuat berdasarkan matematika yang rumit. Algoritma ini berdasarkan pada masalah faktorisasi bilangan bulat yang dianggap sulit untuk dipecahkan dengan metode komputasi yang efisien. RSA menggunakan pasangan kunci publik dan kunci private, di mana pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat dienkripsi dengan kunci privat yang sesuai. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah keamanan sistem komputer. Selain itu, ada juga beberapa tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama itu memahami prinsip dasar RSA. Tujuan utama dari makalah ini selain untuk memenuhi tugas akhir, ada juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar RSA. Saya akan menjelaskan bagaimana algoritma ini bekerja, termasuk pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Pembaca akan mendapatkan wawasan tentang operasi matematika yang mendasari RSA dan bagaimana kunci publik dan kunci privat digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya ada menjelaskan mekanisme RSA. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme enkripsi dan dekripsi RSA secara rinci. Kami akan menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses enkripsi pesan menggunakan kunci publik dan dekripsi pesan menggunakan kunci private. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pesan dapat diamankan menggunakan RSA dan bagaimana hanya penerima yang memiliki kunci private yang sesuai yang dapat mendekripsi pesan tersebut. Ketiga, membahas keamanan RSA. Salah satu tujuan penting dari makalah ini adalah untuk membahas keamanan RSA. Saya akan menjelaskan beberapa kekuatan keamanan RSA dan mengapa algoritma ini dianggap sangat penting. Selanjutnya ada menggambarkan aplikasi praktis dari RSA. RSA memiliki banyak aplikasi praktis dalam keamanan informasi. Kelima, menyoroti tantangan dan perkembangan terkait RSA. Karena ini juga bertujuan untuk membahas
tantangan yang terkait dengan RSA. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Pertama, kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Sebuah metode kriptografi yang menggunakan pasangan kunci yang terdiri dari kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk enkripsi pesan, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi pesan yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik. Prinsip dasar kriptografi asimetris adalah bahwa pesan yang dekripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat yang sesuai, begitu pula sebaliknya. Salah satu algoritma kriptografi asimetris paling terkenal adalah reverse Samir-Adleman yang menjadi judul dari makalah saya. Yang kedua adalah mekanisme reverse Samir-Adleman. Mekanisme reverse Samir-Adleman adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Berikut adalah ada pembangkitan kunci. Pertama, generate bilangan prima. Pertama, dua bilangan prima yang besar dipilih secara acak. Bilangan-bilangan ini akan digunakan dalam pembangkitan kunci rasa. Perhitungan modulus, perhitungan fungsi Euler, dan generate kunci publik. Ada juga generate kunci privat. Adapun enkripsi dari RSA konversi yaitu konversi pesan dan enkripsi dengan kunci publik. Ada juga ada enkripsi RSA, dekripsi dengan kunci privat. Pesan terenkripsi didekripsi dengan menggunakan kunci privat dan modulus menggunakan operasi eksponensial modular. Yang ketiga adalah keamanan reverse Samir-Adleman. Keamanan RSA seperti halnya dengan algoritma kriptografi lainnya, sangat penting untuk menjaga keberhasilan dan integritas data. Berikut adalah beberapa aspek keamanan RSA yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kompleksitas faktorisasi keamanan RSA bergantung pada kesulitan memecahkan masalah faktorisasi bilangan bulat besar. Tantangan utama dalam memecah masalah ini adalah faktorisasi modulus yang dihasilkan dari perkalian dua bilangan prima besar. Selanjutnya itu adalah panjang kunci. Panjang kunci yang digunakan dalam RSA memiliki dampak langsung terhadap keamanannya. Sebagai panjang kunci, semakin sulit bagi penyerang untuk melakukan serangan brute force atau menggunakan serangan faktorisasi. Ketiga, keamanan kunci privat. Kunci privat RSA harus dijaga dengan ketat dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Yang keempat, ada padding. RSA membutuhkan penggunaan padding yang tepat untuk melindungi pesan dari serangan seperti serangan padding oracle. Yang kelima, pembaruan kunci. Kunci RSA harus diperbarui secara teratur untuk menjaga keamanan dan optimal. Yang keenam, implementasi yang tepat. Keamanan RSA juga bergantung pada implementasi yang tepat dari algoritma dan protokol terkait. Selanjutnya adalah aplikasi praktis reverse Samir-Adleman. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi praktis. Yang pertama, enkripsi komunikasi. Yang kedua, tanda tangan digital. Yang ketiga, pertukaran kunci rahasia. Yang keempat, sertifikat digital. Yang kelima, keamanan web. Dan yang keenam adalah keamanan email. RSA merupakan algoritma kriptografi yang sangat penting dan memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, keamanan data, dan keamanan sistem komputer secara umum. Penggunaan RSA membantu melindungi informasi sensitif dan memastikan kerahasiaan serta keaslian komunikasi elektronik. Yang kelima adalah tantangan dan perkembangan reverse Samir-Adleman. Berikut adalah ada beberapa tantangan. Yang pertama, faktorisasi bilangan bulat besar. Yang kedua, manajemen kunci. Yang ketiga, serangan terhadap implementasi. Adapun perkembangan RSA, panjang kunci yang lebih besar. Yang kedua, penggunaan padding yang kuat. Dan yang ketiga, penggunaan algoritma kriptografi yang lebih maju. Dan yang terakhir, inovasi dan dalam kriptografi asimetris. Yang terakhir ada bab 3 kesimpulan. Dalam makalah yang membahas tentang algoritma reverse Hamilton-Lehman atau yang biasa disebut dengan RSA dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, RSA adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan informasi. Algoritma RSA berdasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan bulat besar, di mana keamanannya bergantung dan kemampuannya memecahkan masalah faktorisasi tersebut. Yang ketiga, RSA menggunakan pasangan kunci dan kunci publik dan kunci privat, di mana pesan dapat dienkripsi menggunakan kunci publik dan hanya dapat didekripsi menggunakan kunci privat yang sesuai. Yang keempat, RSA memiliki aplikasi praktis yang luas, termasuk dalam enkripsi komunikasi, tanda tangan digital, pertukaran kunci rahasia, sertifikat digital, dan keamanan web serta email. Yang kelima, keamanan RSA sangat bergantung pada panjang kunci yang digunakan. Yang keenam, manajemen kunci yang lebih baik dan perlindungan yang tepat terhadap kunci privat yang sangat penting untuk menjaga keamanan RSA. Yang ketujuh, RSA juga terrentan terhadap serangan yang memanfaatkan kelemahan implementasi dan perhatian khusus harus diberikan dalam mengimplementasikan algoritma dengan benar. Kedelapan, tantangan utama dalam RSA adalah faktorisasi bilangan bulat besar dan perlindungan terhadap serangan serangan implementasi. Dan yang terakhir, kesembilan, perkembangan RSA termasuk penggunaan panjang kunci yang lebih besar. Dan yang terakhir, RSA tetap menjadi salah satu algoritma kriptografi asimetris yang dominan, meskipun ada juga perkembangan lain dalam kriptografi asimetris yang menawarkan keamanan dan efisiensi yang baik. Baik, cukup itu pembahasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.